Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra Aprilia dari kelas 12 Boka 2. Saya absen 6. Di sini saya akan menjelaskan video saya mengenai tugas praktikum membuat lilit dan juga sambal matah. Simak video selanjutnya. Bahan yang perlu disiapkan ada daging ayam yang sudah digiling, lalu juga ada daging udang yang sudah digiling pula. Selanjutnya ada tomat merah dan juga cabai merah yang sudah dihaluskan, lalu air perasan jeruk nipis. Setelah itu ada daun salam dan juga daun jeruk, ada bawang merah, lalu kunyit, kemiri dan juga terasi yang sudah dibakar, ada bawang putih, jahe dan juga laos. Di sini ada ketumbar. Lalu tak lupa pula pakai kelapa, parutan kelapa. Dan jangan lupa kita siapkan serai secukupnya saja. Langsung saja ke step pembuatan pertama. Kita masak dulu tomat dan juga cabai merah yang tadi sudah dihaluskan hingga benar-benar matang sempurna. Sambil menunggu kita haluskan bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan, ada kunyit, kemiri, jahe, laos dan sebagainya. Kita haluskan hingga benar-benar halus. Untuk menghaluskan bahan-bahan tersebut, di sini saya pakai minyak kelapa. Jadi saya nggak pakai air, saya pakai minyak kelapa. Bisa dilihat secukupnya. Kita harus haluskan hingga benar-benar halus sempurna. Sambil menunggu, kita chop daun jeruk yang tadi sudah disiapkan. Ini sudah saya hilangin batangnya ada di tengah, dan kurang lebih hasil chopnya seperti ini. Setelah bumbunya halus, kita masak hingga dia benar-benar wangi dan matang sempurna. Bisa dilihat tekstur kehalusan bumbunya seperti apa. Setelah itu, setelah agak matang, kita masukkan daun jeruk yang tadi sudah dicop dan juga daun salam. Tetap sambil diaduk. Jika dirasa kurang memberi minyak, bisa ditambahkan lagi sesuai kebutuhan. Lalu kita tumis bumbu hingga harum, benar-benar harum. Dan jangan lupa tambahkan 2 batang serai yang sudah dipotong, karena kalau sebanyak itu kesusahan saat memasak. Nah, untuk bumbu tomat dan juga cabai merah yang tadi sudah dimatangkan sebelumnya, itu bisa kita campur, bisa kita tumis lagi bersamaan dengan bumbu-bumbu lainnya. Agar apa? Agar dia benar-benar masak sempurna, agar dia benar-benar matang sempurna, karena tomat itu adalah bahan yang rawan cepat bau karena tingkat airnya yang tinggi. Setelah memasak bumbu, kita beralih ke adonan. Kita campurkan air jeruk, kegilingan daging ayam dan udang yang tadi udah dihaluskan, lalu seasoning, ada gula, garam dan juga penyedap. Lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita tanamkan. Setelah itu kita campur hingga benar-benar merata. Untuk seasoning, untuk garam dan gula, kita pakai takaran sesuai selera saja. Karena terkadang ada orang yang suka makanan lebih condong ke manis, ada yang suka ke gurih dan juga ada yang suka ke asin. Ini setelah dicampur, kita campurkan lagi
parutan kelapa hingga benar-benar tercampur rata. Kita aduknya harus benar-benar tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, kita bisa langsung melilitkan adonannya ke serai, batang serai yang tadi udah kita siapkan. Melilitkannya harus ekstra sabar karena ini adonannya juga adonan baru, dia masih benar-benar lemes, jadi agak susah dan butuh kesabaran ekstra buat melilit. Kurang lebih hasil lilitannya seperti ini. Kita bisa langsung aja panggang di atas pan yang tadi sudah dipanaskan. Kita panggang dengan api kecil agar matangnya sampai benar-benar ke bagian dalam. Jangan lupa tetap dikontrol, dibolak-balik, dicek agar nantinya tidak sampai kosong. Setelah selesai di pembuatan sate lilit, kita bisa langsung berpindah untuk membuat sambal matah. Nah, di sini ada serai yang sudah kita slice, lalu ada cabai, ada daun jeruk, dan tadi juga ada terasi, seasoning. Lalu di sini juga ada bawang merah yang sudah saya slice. Lalu ada air jeruk dan ada minyak ikan. Wajib pakai minyak ikan karena berpengaruh banget ke rasa. Ini saya matangin serainya. Lalu untuk cabai, bawang merah, dan juga daun jeruknya langsung aja kita campur bersama seasoningnya, gula, garam, dan juga ada penyedap. Lalu kita campurkan terasi dan juga serai yang tadi kita masak, kita tumis bersama minyak ikan. Kita campurkan dan kita aduk merata. Di sini saya hanya memakai takaran filling, yang artinya saya pakai secukupnya aja. Semuanya saya pakai secukupnya. Setelah sambal selesai, kita bisa langsung ke plating untuk menghidangkan. Berikut hasil plating dari saya. Kita bisa langsung memakannya bersama dengan nasi hangat dan juga sambal matah yang benar-benar menggiurkan sekali, warna, aroma, dan rasanya pastinya.